supermarketnya banyak mereknya ya. Nah, di sini satu nih. Kita ada lagi di depan. Nah, yang ini Schrödinger, ini pabrik pengolahan susu dan keju. Makanya di sini susu sama keju murah banget. Diobral. Nah, ini ada supermarket, ada dua plus satu toko kosmetik, namanya Bipa. Nah, ini mereka satu grup, yang satu di sini, yang satu di sini tuh. Padahal sih produknya nggak begitu banyak beda, tapi nggak tahu kenapa lain-lain. Nah, ini toko kosmetiknya namanya Bipa. Kan yang itu swalayannya namanya Bila Plus. Dulu namanya ini Merkur. Kita masuk, guys. Saya butuh syarat ini. Ini harga buncisnya. Iya, 40.000. 300 gram. Ini daun bawang. Harganya 25.000. Satu ikat begini. Saya suka belanja di sini karena cuma supermarket ini yang jual jeroan ayam. Ini ampela ayam. Ada juga ati ayam. Saya butuh butter, tapi di sini butternya macem-macem. Ini ada buttermilk. Nah, ini yang untuk bikin kue nih, kan ada bacaannya. Sumtragen, kochen, baken. Kalau yang ini cuma untuk butter oles. Ini rak-rak bumbu. Ini rak isinya bumbu semua. Tuh sampai di ujung. Dan saya butuh bumbu asiatis. Mana dia? Oke, itu dia. Saya butuh bumbu ini untuk masak. Ini harga santannya. Ini yang seliter hampir 6 euro, yang setengah liter jadi 50.000. Ini kelapa kering ada dua macam. Yang ini yang parutan kasar, tapi ini beneran enak. Yang ini benar-benar halus bubuknya. Saya butuh ini untuk bikin sangrai kelapa. Harganya segini, sekitar 30.000, 200 gram. Sekarang ke supermarket yang satunya lagi. Nah, kalau kesini suami pasti ikut karena sering ada produk-produk untuk elektronik. Tuh kan udah ngincer yang ini nih. Ini belanjaannya, campur-campur sama peralatannya suami, peralatan kerja. Sekarang kita ke supermarket yang ketiga. Nih, suami udah nunggu untuk desinfektan, guys. Guys.
Oke, kita masuk guys. Coklat-coklat, dia pasti ambil coklat deh. Chips ya, buat Idul Fitri. Minyak goreng ini berasa diskon cuma sedikit sih, tapi lumayan lah. Jasmine rice. Sini minyaknya ada 2 macam. Yang ini Lansen, minyak kayak canola gitu loh, tumbuhan. Lebih mahal harganya. Yang ini sunflower, bunga matahari, itu lebih murah. Ini nanasnya lumayan bagus sih. Ini belanjaan di supermarket yang ketiga tuh, sebanyak ini tuh. Terus segini 44 ke 45. Ini mallnya namanya Wets. Sekarang mau ke toko bunga ini. Padahal toko bunganya ini sebelahan sama rumah kita. Tapi suamiku bilang udahlah cari di sini aja. Habis cari di sana yang deket rumah kegedean banget sih. Luas banget tempatnya. Tuh, namanya Pletik. Kita mau cari bunga karena besok itu kan Mother's Days. Mau tetak. Jadi mau cari bunga tapi taruhnya di makam karena ibu mertua sudah meninggal. Ini untuk hadiah buat baby. Tuh. Bagus-bagus banget ini. Jual lilin-lilin juga. Ini anggreknya cantik banget ini. So, yeah, who is eating? Hari ini saya mau bikin serundeng kelapa untuk dicampurkan dalam rendang. Nah, saya punya 2 jenis kelapa parut. Nah, yang saya pakai sekarang ini yang ini. Ini tuh teksturnya kasar dan rasanya tuh lebih lebih enak, beneran kayak kelapa gitu loh. Nah, kalau yang ini satu lagi, ini tuh terlalu halus dan saya kurang suka. Dan rasanya ini terlalu manis sih menurut saya. Oke, saya sekarang mau mulai masaknya. Sudah selesai. Ini 50 gram. Karena mau masak rendang cuma setengah kilo. Ini ada bawang merah 250 gram. Karena saya mau bikin rendang sebanyak 500 gram. Karena saya mau bumbunya itu banyak, jadi ditambahin bawang merah sebanyak ini. Ini sama bawang putihnya 3 siung aja. Terus ini ada lengkuas. Saya mau masak rendang. Saya punya 500 gram daging sapi. Cuma kebiasaan saya adalah kalau masak rendang itu bumbunya itu harus banyak.
Jadi saya pakai 2 bungkus bumbu. Kenapa ini 2 bumbu instan ini saya campur? Karena masing-masing bumbu ini ada kelebihan dan kekurangannya. Itu menurut saya ya. Jadi kalau si merek bambu ini, dia bumbunya enak, cuma kurang wangi gitu. Nah, kalau si Indofood ini, dia ini bumbunya enak juga, cuman kekurangannya adalah terlalu berminyak. Jadi kalau saya pakai hanya Indofood aja, saya itu bisa batuk gitu. Jadi saya mix aja dengan 2 bumbu ini. Ditambah lagi dengan bawang merah, bawang putih, dan juga lengkuas. Nah, ini kan caranya saya ya masak rendang. Tiap orang kan punya cara beda-beda. Nah, kalau saya beginilah caranya saya gitu. Jadi kalau ada yang gak setuju ya itu terserah ya. Karena bagi saya adalah my kitchen is my rules gitu. Jadi mau apapun yang saya masak, ya bumbunya seperti apa, itu kan saya yang menikmati. Kalau mau ngikutin silahkan, enggak ya udah gitu. Kalau misalnya enggak bisa nih, kok bumbunya begini-begini, ya itu sih terserah ya gitu. Terserah masing-masing aja. Kalau saya seleranya seperti ini. Sekarang saya mau mulai masaknya teman-teman. Bawangnya ditumis terlebih dahulu hingga layu. Masukkan daging, dimasak sebentar. Lalu tuang bumbu. Ini bumbu Indofood ya. Ini bumbu dari bambu. Ini dagingnya tadi saya kasih air sedikit. Dan sekarang mau tuang santan ya. Ini santannya saya pakai cuma setengah aja karena ini kental banget. Ini santan dari Thailand. Please ya, nggak usah gagal fokus sama diskonnya ya stikernya. Karena saya memang begitu. Kalau beli santan itu wajib pakai stiker karena kalau enggak harganya wow, lumayan mahal. Masukkan juga lengkuas. Ini ditambah air. Lalu masukkan sobekan daun jeruk. Harusnya daun salam, tapi kan saya nggak punya. Jadi seadanya aja deh. Terus udah mendidih begini, dimasukin sangrai kelapa. Sangrai kelapanya 50 gram. Nah, lalu kita aduk, masak dengan api kecil hingga 1,5 jam. Dimasak dengan api kecil sambil sesekali diaduk ya. Kalau pakai sangrai kelapa itu bumbunya lebih terasa gitu. Pasti kalau orang bilang lebih medok gitu. Enak deh pokoknya. Kalau nggak percaya cobain aja. Rendangnya sudah matang. Sekarang saya mau kupas nanas. Sejujurnya saya nggak tahu tahapan yang benar ngupas nanas itu seperti apa. Cuma tahun lalu saya bikin nastar ya, saya ngupas sendiri. Sekarang kita bersihkan yang matanya ini, bagian mata.
Maaf ya guys, saya tuh amatiran, nggak pernah tahu cara kupas nanas kayak gimana. Nanasnya siap untuk dimasak. Ini ditunggu airnya sampai menyusut. Setelah itu baru dikasih gula pasir dan bubuk kayu manis. Airnya sudah agak menyusut, lalu kita masukkan gula pasir. Ini saya masukkan 100 gram dulu ya, karena ini nanasnya udah manis. Terus pakai ini bubuk kayu manis, bubuk. Harusnya pakai cengkeh juga ya, tapi saya nggak punya cengkeh. Oke, kita aduk-aduk. Ini lagi bikin untuk kulit nastar. Ini cuma 2 menit aja yang pakai mixer. Lalu campurkan terigu sedikit demi sedikit. Ini adonan kulit nastar. Dan ini adonan isiannya. Sekarang mari kita cetak. Nastarnya sudah siap. Jadi deh kita lebaran. Nastarnya glowing ya bun. Seglowing wajah kita saat foto pakai filter handphone. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan. Dan jadwal saya hari ini mau bikin lontong dari beras ini, basmati dari Uncle Ben's. Ini isinya ada 8 kantong. Tapi nanti jadinya lontongnya itu montok banget. Sekarang saya mau mulai masaknya. Saya kan nggak punya panci presto, jadi masaknya pakai panci biasa. Itu sekitar 3 jam. Ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan berasnya. Saya mau bikin 3. Kalau saya masaknya pancinya nggak ditutup. Sekarang jam 7:30. Berarti hingga jam 10:30. Udah sejam, kita cek lontongnya. Ini ya udah sejam. Kita lihat segede apa. Wah, gede banget. Ini tuh berat banget. Kita tunggu 2 jam lagi. Ini sudah 2 jam. Kita cek. Kita cek si lontong montok ini tuh. Gede banget, ini berat loh. Nggak tahu juga sih berapa kilo.
lagi rebus ampela karena mau bikin sambal goreng ampela plus kentang. Saya nggak bikin pakai ati ayam ya, karena saya nggak gitu suka ati. Karena hidup sudah terlalu banyak makan ati. Sambil nungguin si lontong ini. Sudah pas 3 jam, sekarang kita angkat lontongnya. Aduh berat banget ini tuh. Saya angkat dulu ya lontongnya ya. Ini lontongnya sudah matang dan lagi ditiriskan. Tapi saya taruhnya di luar. Nah, ini pemandangan di luar dapur saya. Oh, mendung guys. Sekarang mau bikin sambal goreng ampela dan kentang. Sambal goreng kentang dan ampela sudah matang. Jadi ini kohlrabi. Teksturnya mirip labu siam. Sebenarnya dia ada daunnya panjang-panjang, cuman daunnya sudah saya masak, ditumis gitu. Nah, ini kohlrabi ini mau saya bikin sayur ketupat. Cara praktis bikin sayur ketupat. Nah, ini kan ada gulai ayam ya. Ini untuk suami saya. Ini pakai kentang, nanti pas mau makan saya cemplungin telur rebus. Nah, dari si gulai ayam yang udah jadi ini, saya mau separuh dipindahkan untuk bikin sayur ketupat, karena sayur ketupat kan pakai sambal. Nah, suami saya nggak makan cabai. Menu lebaran cek. Ini ada ayam dimasak kari. Ini untuk suami saya karena enggak doyan pedas. Nah, kalau untuk saya ini sayur ketupatnya pedas, dan ini ada balado kentang pakai ampela, dan ada rendang, dan nggak boleh ketinggalan kerupuk udang. Oke, selamat makan. Wo is mein THR? Mahal. What is that? Is this for me? Ja, sicher. Danke. Dapat ini guys. Danke. Bitte, bitte. Kami mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.